Ready Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program podcast DPND Aceh. Partai Nasdem akan memasuki usia 11 tahun pada bulan November mendatang. Meski sudah 2 kali mengikuti pemilu, Partai Nasdem tentunya masih terus membutuhkan inovasi untuk tetap menjadi sebuah partai yang besar di Indonesia, tidak kecuali di daerah Aceh. Rekan muda, episode kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh politik yang juga seorang advokat senior. Sekarang kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kakak Jenny Jalil SH yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Aceh. Assalamualaikum Kakak Jenny, selamat datang di podcast GPND Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan muda, Kakak Jenny ini adalah merupakan seorang pengacara dan politisi yang sudah sangat matang di dunia politikan di Aceh, dan beliau juga pernah tercatat sebagai anggota Dewan Termuda di Aceh. Baik Kakak Jenny, mungkin kita ini sedikit berbincang-bincang santai saja. Kakak Jenny setelah tidak lagi menjadi Ketua Partai Nasdem Aceh, apa kesibukan Kakak Jenny saat ini? Bisa Kakak Jenny ceritakan sedikit kesibukan Kakak sekarang? Saya dari sejak dulu tetap berprinsip bahwa politik itu adalah pengabdian. Baik ketika kita berada di partai politik maupun ketika kita berada di lembaga legislatif atau eksekutif. Prinsipnya seperti itu. Profesi adalah saya advokat. Dari tahun 98 saya advokat. Tentunya profesi itu tetap dipertahankan sampai hari ini. Nah, ketika ada kepercayaan, dulu pernah di DPR, maka pengabdiannya ada di DPR. Kemudian ketika dipercayakan sebagai pimpinan partai politik, ya saya akan tentu bertanggung jawab terhadap keberlangsungan partai yang saya pimpin. Tapi ketika berkaitan dengan profesi, ya tetap saya adalah advokat, pengacara yang sudah kita geluti sejak tahun 1996. Dari 96 betul ya? Ya. Baik Kakak, kalau misalnya nih Kakak disuruh milih, lebih enak jadi advokat ataukah jadi politikus? Ini kita tidak bisa memilih siapa yang lebih enak, ya. Tentu profesi apapun yang harus kita jalani itu dinamikanya berbeda-beda, tantangannya berbeda-beda, kepuasannya berbeda-beda. Baik kita di politik maupun kita di profesi apapun, profesi yang lain. Kalau di politik saya melihat bahwa lebih besar seharusnya tanggung jawab moral kita untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi tolak ukurnya bukan kepada profesi yang hanya sekedar menghasilkan finansial, tapi pengabdiannya lebih besar di sana. Saya melihat seperti itu. Tapi ketika kita bicara profesi apapun kita, baik kita pedagang, advokat, notaris, atau apapun, tentu kita akan lebih berusaha melakukan sesuatu itu lebih kepada profitnya. Tapi tentu kalau di partai, di politik ini standarnya tidak ada, profitnya tidak ada. Saya kira tentu ini akan berbeda, kepuasannya akan berbeda-beda. Tapi kalau dilihat perjalanan Kakak dari awal ya, dari menjadi seorang lawyer di masalah hukum segala macam, kan dari awal Kakak dari usia muda sudah memasuki dunia politik gitu. Ya. Apa yang melatar belakangi itu? Kenapa harus memilih langsung terjun ke dunia politik? Ini juga pertama ketika selesai kuliah. Ini karena kepercayaan saya kira. Pertama saya pernah dipercayakan menjadi pimpinan PDI Perjuangan di Aceh. Saya dipercayakan mulai dari wakil ketua, kemudian sekretaris, dan saya sempat menjadi anggota DPR. Itu selama 10 tahun. Jadi artinya sebelum PDI Perjuangan ada, saya sudah di PDI. Artinya bahwa ketika keberadaan PDI Perjuangan di Acehnya, saya salah satu pendirinya.
10 tahun di sana, kemudian saya merasakan, mungkin pasti kita manusia ini ada titik jenuhnya, ya, bahwa saya harus kembali ke profesi. Ketika itu ya saya sampaikan secara baik-baik kepada partai untuk saya coba istirahat dari partai politik, saya ingin kembali ke profesi. Artinya bahwa komunikasi saya tetap baik, bukan karena ada sesuatu hal sehingga saya harus mundur, tidak. Ini kan ketika kita mencari satu titik kepuasan, kita harus memilih. Nah, pilihan saya pada waktu itulah saya mundur dari dunia politik sebenarnya. Setahun saya mundur dari itu, kemudian ada Ormas Nasional Demokrat. Jadi Sebenarnya prinsipnya saya mau mundur, keinginan saya dari panggung politik. dari panggung politik. Benar kata orang bahwa yang namanya politisi itu tidak akan bisa meninggalkan panggung politik. Artinya keinginannya itu tetap ada. Mungkin ada titik jenuh pada satu saat, tetapi kemudian kerinduan itu akan datang lagi, gitu kan. Tidak mungkin dia akan meninggalkan secara total, dan itu saya rasakan. Ketika baru belum 1 tahun saya keluar dari partai, saya coba kembali aktif ke dunia profesi saya. Kemudian ada Nasional Demokrat, Ormas saat itu. Kemudian ada kawan yang mengajak, saya lihat pendirinya Pak Surya Paloh, ketua umumnya, inisiator Pak Surya Paloh. Terus terang saya belum kenal beliau, tapi ini tentu menjadi kebanggaan ya bagi orang Aceh, karena saya orang Aceh ya, atau terutama kepada saya menjadi kebanggaan pertama ketika kita mendengar orasi-orasi yang beliau sampaikan. Ada ketertarikan, ada kebanggaan di situ. Kemudian yang kedua, beliau juga sebagai putra Aceh. Jadi ada kebanggaan kepada beliau. Nah, ketika ada kawan yang mengajak, secara otomatis saya tidak menunggu hari. Pada waktu itu saya jawab, saya setuju ikut bergabung di Ormas pertama. Jadi ketika pertanyaannya di Ormas, saya berada di Ormas. Saya salah satu pengurus Ormas Nasional Demokrat Aceh. Baik. Berarti kakak butuh waktu jeda selama kakak berhenti dari dunia politik saat itu di PDIP untuk masuk ke Ormas itu butuh jeda waktu itu kurang lebih setahun ya? Setahun. Ya. Langsung bergabung dengan Ormas Nasional Demokrat. Baik, ini kan kakak sudah malah melintang ibaratnya dibilang dari profesi sebagai lawyer terus menjadi anggota dewan di parlemen. Bagaimana kakak melihat kondisi perpolitikan di Aceh sekarang ini? Saya kira kondisinya tentu sesuai dengan masa ya, dengan waktu yang ada. Ketika partai ini didirikan, Nasdem, saya juga perlu sampaikan di sini bahwa artinya saya harus teruskan ini karena ini menyangkut dengan sejarah. Dan podcast ini adalah podcast Garda Pemuda Nasdem. Betul. Saya ada di Nasdem. Nah, ketika setelah selesai, saya bergabung di Ormas Nasional Demokrat, saya kira dalam selang waktu yang tidak terlalu lama, ada keinginan banyak pihak, terutama dari Dewan Pimpinan Pusat Ormas Nasional Demokrat untuk mendirikan partai. Nah, pada waktu itu tentu tidak secara otomatis itu langsung lahir partai. Ada proses panjang yang harus dilewati, gitu kan. Pertama, menyatukan pendapat bersama yang sama, persepsi di antara pengurus Ormas Nasional Demokrat ini, sehingga ada pemahaman yang sama apa maksud dan tujuan, visi misi didirikan partai. Harus sama persepsi tentang ini, dan saya kira ini butuh proses waktu yang panjang gitu. Nah, kemudian disepakati ada Partai Nasdem. Nah, tentu ini juga proses sebagai partai baru, saya kira juga melalui proses yang panjang, mulai proses verifikasi yang panjang, sehingga menjadi Partai Nasdem. Dan saya berada dari situ.
sejak partainya ada. Artinya ketika dilihat dari akta notaris pendirian partai, saya salah satu pendiri Partai Nasdem. Satu pendiri. Ya. Nah kemudian saya tidak kenal dengan ketua umum waktu itu, belum dekat, belum kenal. Tetapi alhamdulillah juga kawan-kawan ketika itu mempercayakan saya sebagai ketua DPW Partai Nasdem Aceh. Itu sekitar tahun 2011. 2011. Jadi artinya saya dari 2011 sampai 2022 itu berada sebagai ketua DPW Partai Nasdem. 10 tahun ya. 10 tahun lebih. Jadi kalau ketika ada pertanyaan misalnya bagaimana dinamika pembentukan partai, tantangan ketika awal pembentukan partai dan kemudian era kemarin 2019 yang kita kalah di Aceh, tentu saya bisa jelaskan karena saya alami itu semua dari proses awal. Karena ketika di 2014 partai ini luar biasa. Benar. Sebagai partai baru Benar. di Aceh, gitu kan. Kemudian bisa mendapatkan 8 kursi di tingkat provinsi, 62 kursi di tingkat kabupaten kota, 2 kursi untuk DPR RI. Saya kira ini ya prestasi yang luar biasa. Nah kemudian di 2019 ya kita menghadapi goncangan yang luar biasa. Apakah partai ini pada waktu itu tidak siap menghadapi pemilu 2019? Sangat siap. Karena kenapa saya berani katakan ini? Bahwa bahwa kepengurusan ketika partai ini berdiri di 2014, di 2019 ikut pemilu 2011 ikut pemilu di 2014, kemudian ikut pemilu di 2019 itu sama, tidak ada perubahan tingkat kepengurusan mulai dari DPD maupun DPW secara signifikan. Hanya 1-2 orang karena meninggal dunia dan lain. Tetapi secara struktur itu masih sama. Semangat, loyalitas, idealisme yang mereka miliki itu sama, tidak ada perubahan. Tapi kenapa kemarin kita kalah? Tentu ini ada faktor eksternal. Gitu kan. Maka sering saya katakan tsunami politik di luar dugaan kita. Ya, banyak orang paham lah tentang ini. Nah kemudian saya ceritakan ini juga ini karena Garda ini juga untuk memberi semangat lah kita semua. Nah ketika di awal-awal tantangan itu besar. Terus terang dalam proses perjalanan sebagai bentuk ketika saya dipercayakan oleh Pak Surya menjadi ketua DPW, tentu ini semangat kita luar biasa ini. Dipercayakan oleh orang, oleh tokoh yang kita banggakan untuk memimpin partai dengan visi misi yang luar biasa untuk melakukan perubahan di Republik ini. Orang Aceh pula. Orang Aceh dan di Aceh ini semangat kita luar biasa. Betul. Saya kira waktu itu kita tidak pernah lagi melihat ya, untung ruginya di situ. Jaga semangat memperjuangkan partai ini. Tantangan besar. Mulai pembentukan pertama kita harus menyatukan persepsi kawan-kawan untuk pembentukan partai. Kemudian yang kedua dalam proses perjalanan yang panjang ini ketika pemilu bukan gampang enggak. Aceh Utara itu adalah salah satu posko itu kita diberondong dengan 17 peluru. Dan terus terang saya katakan ketika itu terjadi, kawan-kawan menelpon saya, tentu saya sebagai ketua DPW paling bertanggung jawab di situ. Karena semangat tadi, apa yang sering disampaikan oleh ketua umum, saya juga tidak berpikir apapun, ancaman, kemudian resiko. Malam itu saya ke sana, ke posko itu, dan saya nginap di posko itu. Bukan kita juga untuk menunjukkan bahwa kita paling hebat, kita mau melawan, tidak. Kita hanya ingin menunjukkan kita diberondong dengan senjata pun, kita ingin sampaikan kepada siapapun yang melakukan bahwa Nasdem ada di sana. Kita tetap ada di sana, sehingga ini tidak melemahkan militansi semangat kawan-kawan di daerah. Saya nginap malam itu di situ. Baik kakak.
sehingga proses itu ya kemudian normal. Dan kemudian saya tahu kita ikut juga menindaklanjuti dengan proses hukum, kemudian dan seterusnya, dan diproses hukum dan seterusnya lah. Jadi akhirnya ada proses yang panjang lah. Kemudian di 2014 itu, karena saat perjalanan yang kita lakukan, saya juga sempat kecelakaan misalnya, mobil hancur, dan itu tidak juga menyurutkan semangat kita, karena ada keinginan besar untuk melakukan perubahan di Republik ini, terutama perubahan di Aceh. Militansinya Luar biasa. Baik kakak. Itu saya kira sebagai sejarah ya, kenapa saya tetap bisa berada di partai, semangat, dan kemudian seperti itu. Baik kakak, ini kan kakak sudah menceritakan dari awal, malah dari pembentukan ormas sampai jadi Partai Nasdem, terbentuk Partai Nasdem, dan dengan kondisi yang kakak ceritakan dari awal itu sampai sekarang, tentu kan kakak sudah melewati berbagai tantangan itu. Bagaimana menurut kakak melihat dengan kondisi yang kakak ceritakan sampai dengan 2019 kemarin, bagaimana peluang Nasdem saat ini untuk kembali meraih kepercayaan masyarakat? Nah, makanya kenapa saya harus cerita tadi tentang sejarahnya. Saya ingin sampaikan bahwa satu di situ ada militansi yang dimiliki oleh kader dengan semangat yang luar biasa, militansinya kuat, itu ada. Nah kemudian setelah partai ini melewati fase itu, kita mendapat 8 kursi DPRA, 2 kursi DPR RI, kemudian juga 64 kursi DPRA. Tantangannya sudah berbeda. Ada komitmen, ada janji kita kepada masyarakat pemilih kita, konstituen kita. Apa yang kita janjikan ketika pemilu tentunya ini harus kita laksanakan. Karena apa yang disampaikan Ketua Umum, sering beliau ulang-ulang bahwa Partai Nasdem ini didirikan bukan untuk menambah jumlah partai politik yang ada di Republik ini, tetapi partai ini didirikan adalah untuk melakukan perubahan, restorasi Indonesia. Jadi ada visi, ada misi di sana yang ingin Ketum sampaikan. Makanya kemudian di dalam perjalanan waktu di 2014 dan kita ada kekuasaan di sana, ada DPR, ada apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, pesan-pesan Ketua Umum, untuk komitmen kita adalah Nasdem ini adalah kemudian lahir dengan tagline politik tanpa mahar. Komitmen Ketua Umum, politik tanpa mahar. Dan ini juga sesuatu yang baru, karena ada tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik yang sudah pada titik nadir, tidak ada kepercayaan lagi. Jadi salah satu tugas Partai Nasdem, hadir Partai Nasdem, bagaimana kepercayaan itu dikembalikan. Paling tidak dari kader-kader Partai Nasdem, paling tidak dari Partai Nasdem. Maka ketika Ketum menyampaikan bahwa politik tanpa mahar ini, orang tidak percaya. Mungkin sampai hari ini orang tidak percaya. Kalau omong kosong itu tidak ada makan gratis. Sering kita mendengar istilah-istilah seperti itu. Tapi apa yang disampaikan Ketua Umum, tugas kita berbuat itu. Bahwa urusan percaya atau tidak percaya, bahwa ketika kita buat yang terbaik pada saatnya, orang akan bisa membuktikan. Nah, apa yang kita lakukan? Saya sebagai Ketua DPR pada waktu itu, tentu dengan 64 kursi di DPR Kabupaten Kota, itu banyak kepala daerah kita bisa usulkan di 2014 itu. Kemudian hasil pemilu 2014 itu, kemudian juga untuk calon gubernur, kita banyak usulkan. Dan saya ingin sampaikan di sini bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, komitmen kita tetap politik tanpa mahar, dan seluruh calon kepala daerah yang diusung oleh Nasdem itu tanpa mahar, dan itu kita buktikan tanpa mahar. Nah kemudian kalaupun sekarang ada yang klaim bahwa tidak percaya, saya kira tinggal ditanya aja calon kepala daerah. Ini terbuka, ditonton oleh banyak orang, ya. Saya ingin tegaskan kembali, politik tanpa mahar sudah kita jalankan. Nah kemudian kenapa kita kalah? Itu eksternal yang saya katakan tadi, tsunami politik, caleg terbaik
kita bisa evaluasi, kita bisa lihat caleg-caleg yang sudah kita usung di 2019. Baik DPRK, DPRA, dan DPR RI. Boleh dilihat. Kader struktur kerja dengan baik. Karena Ketua Umum selalu berpesan, Nasdem tidak ada istilah strukturnya di tingkat kabupaten 75% sesuai dengan undang-undang. Kemudian di tingkat kecamatan misalnya cukup 50% tidak. Nasdem 100%. Caleg 100%, struktur 100%. Dulu begitu, kemudian di 2014 juga seperti itu. Artinya apa? Kader bekerja dengan baik. Kalah. Orang juga sudah pada tahu semua. Ada faktor X. Dan inilah yang harus diperbaiki ke depan. Apa yang sudah dilaksanakan dengan baik, tingkat kepercayaan masyarakat sudah ada. Faktor X tadi yang saya sebutkan, insya Allah ke depan. Ya, melihat apa yang sudah dideklarasikan di Jakarta oleh DPP Ketua Umum, capresnya Pak Anies, faktor X itu tidak akan terjadi. Saya yakin bahwa dengan kondisi yang ada, dengan fasilitas yang dimiliki oleh Partai Nasdem ini, suasananya akan berbeda. Oleh karenanya pengurus ini tanggung jawabnya besar. Saya kira itu. Baik Kakak, itu kan berarti kita sudah maksimal dan berdasarkan ini pengalaman Kakak yang sudah 2 periode memimpin selama 10 tahun, tentu kan ada suka dukanya yang Kakak jalani selama 10 tahun memimpin Partai Nasdem. Bisa enggak Kakak menceritakan mungkin sukanya dulu, nanti setelah itu dukanya gitu loh, supaya ini bisa menjadi pengalaman nanti next ke depannya untuk kita menaikkan elektabilitas Partai Nasdem ini. Saya melihat ya, mulai dari DPP, dari sejak awal ada suasana keakraban, persaudaraan. Iya. Mulai dari tingkat DPP, ketika kita ke DPP, bahwa ketika daerah ini ke DPP merasa bersaudara, merasa bahagian yang sama, sangat akrab, dan itu dan kita rasakan sangat nyaman. Bukan hanya di tingkat strukturnya, wakil ketua dan ketua umumnya juga seperti itu. Pak Surya sering berbaur dengan kita, bercerita sangat terbuka, dan sangat kita nikmati kebersamaan itu. Nah, begitu tingkat kita turun ke bawah, di level DPW juga dalam suasana yang sama, apakah di DPW Aceh maupun DPW yang lain. Jadi ada kebersamaan itu yang kuat, sehingga semangat itu sama, saling terbuka. Saya kira itu modal yang kuat, modal utama lah itu ya, membangun kebersamaan. Itu memang harus tetap digelorakan, itu tetap harus sama-sama diperjuangkan oleh semua kader partai. Nah, partai ini tentu kita tidak bisa membatasi bahwa hanya di antara kita saja, tidak ada perubahan. Itu tidak bisa. Saya kira itu sesuatu yang mustahil. Tetapi partai ini, begitu partai ini bisa diterima oleh masyarakat, dirasakan ada manfaat kehadiran, tentunya banyak orang ingin juga bergabung. Apakah kita harus menutup diri? Tidak. Partai ini harus terbuka. Saya ingat itu juga sudah dicanangkan oleh DPP ketika DPP membuat program Indonesia Memanggil, Nasdem Memanggil. Nasdem Memanggil ini kan juga memberi ruang, kesempatan kepada anak-anak bangsa. Kalau di Aceh, kepada anak-anak Aceh bergabung dengan partainya, siapapun. Makanya saya juga sering sampaikan bahwa di Nasdem ini tidak ada anak kos. Di Nasdem ini yang ada adalah mereka kader-kader Partai Nasdem, siapapun dia. Mau bergabung yang baru atau yang lama, itu tetap harus menjadi saudara, menjadi satu kesatuan. Tidak boleh ada sekat-sekat itu. Nah, partai ini harus terbuka. Partai ini harus diperjuangkan bersama. Jadi oleh karenanya saya kira ya kondisi itu tetap harus dipertahankan. Kalau kita mau kuat, apalagi saya melihat bahwa semangat sekarang dengan pencapresan Pak Anies ini luar biasa, respon yang kita terima. Nah, ini kesempatan yang baik saya kira, peluang yang besar bagi Nasdem, tapi jangan lengah. Jangan merasa bahwa karena Nasdem ini mendukung Anies, Nasdem ini akan besar. Tidak. Berarti
yang terlalu euforia dulu ya. Enggak ada. Yang harus kita pahami bahwa Pak Anies ini sebagai capres dideklarasikan pertama oleh Partai Nasdem. Dan akan mengikuti. Bukan berarti bahwa ini presidennya Partai Nasdem. Karena kalau orang Partai Nasdem kan tentu belum cukup. Betul. Tetapi ada panggilan moral kita. Pak Surya dengan berani mendeklarasikan, menyatakan calon. Itulah komitmen Pak Surya. Terus terang apa adanya. Jadi tidak berpura-pura. Ketika beliau ingin memberi dukungan kepada Pak Anies, ya beliau keluar sampaikan beliau calon Pak Anies. Baru Nasdem. Tentu untuk memenuhi syarat 20% ini, itu kan ada partai lain. Nah, nanti akan muncul partai lain dan kemudian yang memberi dukungan. Artinya ini kan harus bersama-sama. Partai lain pun ketika sudah mencalonkan mengusung Pak Anies, tentu dia juga akan memperjuangkan partainya sendiri. Betul. Kita juga seperti itu. Oleh karenanya, apa yang harus kita persiapkan? Bahwa ada modal. Modal kita bahwa capres kita Pak Anies diterima oleh masyarakat, terutama di Aceh ini. Tapi struktur ini itu juga harus diperkuat. Nggak boleh main-main, nggak boleh lengah. Sudah ada Pak Anies, nggak boleh. Saya kira ini. Karena semua juga akan mengkampanyekan itu. Tapi kita, tugas kita loh, perkuat kader, satukan kader, satukan persepsi, bangun kebersamaan, menangkan partai ini dan menangkan presidennya gitu. Saya kira komitmen yang ini harus dibangun. Berarti ini kan deklarasi awal untuk capres Anies Baswedan sebagai presiden itu deklarasinya awal dari Nasdem. Tapi kita jangan lengah. Gitu Jangan ya. lengah. Jadi bagaimana cara ini Kakak Jenny supaya masyarakat dan rakyat Aceh ini tahu gitu loh. Bagaimana cara membuat mindset masyarakat atau mendoktrin masyarakat itu bahwa ini Nasdem loh yang berjasa atau Nasdem loh yang terdepan di sini gitu. Jangan nanti kita terlalu euforia, terlindas, orang jalan terus, kita tertinggal. Saya kira ini podcast. Ini juga komunikasi, ini juga pusat informasinya. Ini juga salah satu cara saya kira. Kita harus menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan ini sudah tersampaikan. Nasdem. Media juga sudah banyak menyampaikan itu. Nah, saya kira tidak cukup syarat ketika orang ingin memberi dukungan kepada kita, kepada partai ini, bahwa karena dukungan pertama tidak cukup syarat itu. Iya. Tapi saya kira kader-kader Nasdem, sebagaimana yang sering disampaikan oleh ketua umum, bahwa kader ini harus memberi contoh yang baik. Bahwa ketika Anda mendeklar diri Anda kader Nasdem, jadilah orang yang memang bisa dicontoh oleh masyarakat. Kalau kita baik, kita nggak macam-macam nih. Totalitas ketika kita berjuang, ya berjuang, berbuat baik. Gitu. Jadi nggak boleh ada kepura-puraan, pura-pura baik, tapi nyatanya tidak baik. Makanya Pak Surya kan sering sampaikan bahwa restorasi gerakan perubahan yang kita lakukan ini, yang pertama itu komen kita. Lakukan perubahan mindset, cara berpikir kita dulu. Itu yang kita rubah. Kalau kita rubah republik ini, memperbaiki republik ini, ya nggak mungkin lah. Baik Kakak, ini saya ingin menanyakan bagaimana penilaian Kakak Jenny tentang sosok dan figur dari ketum kita Bapak Surya Paloh. Mungkin karena saya di Nasdem subjektif. Tapi jujur ya, saya harus objektif. Pak Surya ini terhadap Aceh sering terkesannya beliau berbuat dalam diam. Artinya apa? Sebenarnya beliau selama ini sudah berbuat untuk Aceh. Tetapi beliau lebih banyak tidak menyampaikan apa yang sudah beliau buat. Kita melihat diakui atau tidak ini masih salah, banyak salah persepsi orang tentang ini. Ketika tsunami terjadi di Aceh, itu beliau buat nyata,
tapi masih orang berpikir negatif. Sebelum tsunami saya ingin sampaikan, saya banyak duduk bercerita dengan beliau ketika konflik di Aceh. Beliau sebagai pengusaha, sebagai putra Aceh, sebagai orang Aceh, kemudian tokoh yang ada di Jakarta, beliau banyak perhatian terhadap konflik-konflik yang terjadi di Aceh. Tetapi pada waktu itu, pada posisi beliau, tentu tidak ada kebijakan di beliau, tidak ada keputusan di beliau. Tetapi bentuk kepedulian, upaya pendekatan di dalam rangka mendamaikan Aceh banyak yang beliau lakukan. Tapi ini tidak terekspos, kan namanya juga politik, namanya juga lobby. Tetapi dalam proses lobby itu yang saya tahu, ya, beliau berbuat Aceh untuk pada ya. pikiran, tenaga, upaya beliau lakukan. Tapi karena ini kondisi, situasi, dan ini adalah juga bahagian dari proses politik kekuasaan, tentu beliau juga tidak bisa hitam putih dalam melakukan sesuatu. Ada proses lobby, tapi tujuannya adalah yang terbaik buat Aceh. Pada waktu itu, sebelum proses itu. Kemudian ketika tsunami, saya dengar langsung itu, tanpa sengaja mungkin terekam. Ketika di awal beliau tahu tsunami, bahwa Metro TV diperintahkan total turun ke Aceh menyiarkan berita-berita yang berkaitan dengan tsunami Aceh. Dan seingat saya, itu boleh dicek itu. Beliau menyatakan kalau tidak ada bantuan, kita kan nggak tahu waktu itu. Betul. Ada yang membantu tidak. Kalau tidak ada bantuan untuk Aceh, untuk tsunami, membantu orang Aceh yang dilanda musibah tsunami, Ya. ya, setengah pendapatan Metro beliau sumbangkan itu. Media Group saat itu ya. Itu media grup. Saya kira ini bukan sebuah ada kepentingan politik, nggak ada kepentingan politik. Ini kan hanya empati sebagai beliau sebagai putra Aceh. Dan itu saya melihat itu tidak ada unsur kesengajaan untuk merekam, itu tidak ada. Itu di dalam pertemuan beliau ketika sedang menangani mengawal pendistribusian bantuan-bantuan di awal-awal itu. Saya melihat seperti itu. Nah, kemudian totalitas saya kira media group bekerja, ya, membantu tsunami Aceh. Di samping memang kemudian berdasarkan informasi dari media group melalui program Indonesia Menangis itu, kemudian melalui berita dari Metro, tentu ini kan tersebar seluruh dunia. Dan saya kira ini kan apa yang sudah dilakukan Metro pada waktu itu. Nah, kemudian beliau juga membuat program Indonesia Menangis. Ya. Ya, gitu kan. Nah, kemudian setelah beliau buat ini, ide gagasan dari beliau kan banyak lagi. Dompet-dompet peduli Aceh pada waktu itu. Ada SCTV, ada RCTI. Artinya apa? Diawali oleh Metro TV. Nah, kemudian dalam proses perjalanan itu bantuannya dari berbagai pihak berdatangan, dan beliau mungkin berpikir bahwa kalau bantuan ini serta-merta dibagi-bagi yang pada waktu itu sudah terlalu banyak, akhirnya itu mungkin kedepannya akan hilang begitu saja. Betul. Maka pada waktu itu saya melihat karena itu musibah sekolah, hanyut, guru yang meninggal, sehingga ya lahirlah Yayasan Sukma itu. Oh iya. Ya, bahwa anak-anak Aceh itu harus diselamatkan. Dan saya melihat Yayasan Sukma itu dengan 3 sekolah yang luar biasa ini, itu luar biasa keseriusan beliau. Jadi bukan kepentingannya ketika ada tsunami itu saja. Boleh dicek. Sekarang Yayasan Sukma, sekolah Sukma itu bangsa 3 ini aktivitasnya luar biasa. Sudah termasuk sekolah favorit. Dan pembiayaan di mana? Kalau orang katakan bahwa itu biaya dari bantuan, itu biaya dari beliau. Boleh dicek karena itu pribadi dari beliau. Berarti sampai hari ini kan tsunami 2004, Iya. sekarang 2022. Tsunami 2004 ini 2022.
Artinya sudah 16 tahun. Lebih ya. Lebih 16 tahun. Ini kan bagaimana pemeliharaan, bagaimana biaya untuk guru, biaya bagaimana keberlanjutan dari sekolah itu. Tentu ini karena boarding biaya besar. Ini Pak Surya, 3 sekolah itu beliau bantu penuh. Berarti Sampai kontribusi ya. sampai hari ini, dan itu kan tidak pernah beliau sampaikan kemana-mana, karena saya kira ini adalah pengabdian beliau, bentuk kepedulian beliau kepada Aceh. Jadi ketika ditanya apa yang sudah dilakukan, saya kira ini fakta dan ini nyata. Dan ketika ditanya kepada saya bagaimana pandangan saya, ya karena saya juga belum kenal lama beliau, tapi yang kita tahu adalah dari luar. Kemudian terus terang saya sering berdiskusi, mendengar pikiran dan segala macam, dan ini bagi saya itu kehormatan, idola. Dan beliau juga sering sampaikan harus sesuai apa yang kita katakan dengan yang kita apa sesuai apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita. Jadi ya makanya sering saya katakan ya beliau berbuat saja, orang mau berpikir apapun. Jadi makanya saya katakan beliau sering berbuat dalam diam, artinya beliau berbuat saja. Orang mau mengomentari apapun segala macam. Makanya ketika saya menghadapi banyak masalah juga, banyak fitnah ke saya dan seterusnya dan seterusnya, dan saya katakan kepada beliau waktu itu ketika saya dipercaya sebagai ketua Nasdem, saya ingin membuktikan saya orang Aceh. Baik. Saya orang Aceh, bukan pengkhianat, dan saya akan buktikan selama saya dipercaya saya tidak akan melakukan. Makanya apapun instruksi saya ikut. Baik. Apapun instruksi partai saya ikut. Kemarin itu saya harus Israel, saya maju Wagub. Cawagup aja. Betul. Ketika ada dan beliau tidak perintahkan saya mundur. Beliau tanya pendapat. Ada faktor X yang nggak bisa disebutkan. Beliau tanya ke saya jawab. Karena itu kalau memang mundur lebih baik saya mundur. Jadi tidak ada bentuk perlawanan apapun. Karena apa? Saya sudah percaya bahwa yang ingin beliau berikan Yang terbaik. yang terbaik, ya. Baik secara pribadi maupun untuk Aceh. Berarti kakak sudah membuktikan dan Ya setelah saya rasakan. membuktikan- Terlepas orang mau ngomong apa, ada kepentingan politik, saya tidak peduli. Karena saya juga sampaikan itu sering. Kau berbuat aja, kau usah kau dengarlah. Itulah kayak beliau kan seperti itu dan beliau sangat Ya. terbuka. Baik kakak, itu kan kalau kita lihat kontribusi ketum Bapak Surya Paloh, kalau kakak ceritakan tadi kronologis perjalanan beliau dari semasa beliau pas zaman konflik beliau sudah berkontribusi untuk Aceh dan hingga ada Partai Nasdem sampai sekarang, kan luar biasa kontribusi beliau. Tapi masih juga kita dengar opini-opini dan Ya. masukan-masukan positif dari maksud saya negatif dari masyarakat Aceh sendiri Ya. yang mengatakan beliau beginilah begitulah. Kita gimana menurut Saya kakak? kita tidak menyalahkan masyarakat lah ya. Maka Pak sudah sering sampaikan berbuat saja. Orang kita kadangkala itu salah satu kelemahan. Pembuli aja nih. Iya. Betul. Ketika orang luar datang kita hormati betul. Ketika orang kita sendiri sering kita tidak hargai. Tidak semua. Ya. Tetapi ada pepatah itu seperti itu. Mungkin praktek dulu juga seperti itu. Saya kira ini sudah masalah. Aceh dengan era keterbukaan seperti ini, ya kita introspeksi lah sekarang ini. Ya, kita coba introspeksi, kita coba melihat ya, bahwa ketika ada orang kita yang memang prestasinya bagus, karirnya bagus, mari kita dukung. Ya. Jadi kecintaan dan kita kepada Aceh salah satu wujudnya seperti itu. Menghargai, menghormati orang kita yang berbuat baik, yang berbuat ikhlas untuk Aceh, Kita dukung. kita dukung. Itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada Aceh. Saya terus terang dengan ketum ini, di samping apa yang sudah beliau buat, saya sebagai orang Aceh tentu saya bangga kepada beliau. Beliau bangga sekali sebagai orang Aceh. Kalau dalam kepentingan politik, beliau tokoh nasional. Iya. Kalau dalam kepentingan politik, beliau sering menyebutkan kebanggaan yang luar biasa kepada Aceh. Kepentingan elektoral,
gila. Tapi beliau tidak itu. Fakta senyatanya beliau adalah orang Aceh dan beliau bangga dengan itu. Makanya ketika kantor ini didirikan yang sangat megah ini, termegah seluruh dari seluruh partai yang ada di Aceh, saya kira ini pertama kita nggak ada, kemarin itu kalah pemilu DPR kedua, kemudian DPR itu tidak ada, kemudian kita kenapa di Aceh pula didirikan kantor besar ini. Kita sampaikan saya orang Aceh, kebanggaan saya ada di Aceh, Nasdem harus ada di sana, luar biasa. Jadi saya kira semangat beliau, keacehan beliau itu sangat kuat. Jadi saya kira kalaulah masih ada yang berpikir mungkin yang masih yang negatif lah, gitu. Saya kira kenalilah, kenali. Beliau mau berbuat itu tidak ada pamrih. Saya kira bukan hanya untuk Aceh, untuk bangsa ini pengorbanan beliau luar biasa. Apa beliau yang cari lagi? Semuanya udah cukup. Iya, luar biasa berarti kontribusi Pak Surya Paloh untuk Aceh ya kakak. Dan saya ingat saat itu pas selesai kita pemilu dan suara Nasdem tidak bagus saat itu, tapi beliau tetap membawa seorang Jokowi yang saat itu adalah si Presiden Republik Indonesia ke Biren, kebangsaan. Nah, jadi waktu itu memang Nasdem sempat membuat kenduri kebangsaan. kenduri kebangsaan. Kita kalah pemilu. Benar, kita Ya, kalah kan? pemilu. Di Aceh. Di Aceh. Makanya saya katakan bahwa beliau ini sangat paham masyarakat Aceh. Jadi tidak ada dendam di beliau terhadap Aceh. Betul. Tidak ada sama sekali. Beliau ingin berbuat untuk Aceh. Pemilu kalah, pemilu ketika ingin berbuat saja beliau. Jadi tidak ada pamrih. Jadi tidak ada pamrih. Kalau kita bicara elektoral ini pemilih di Aceh kan tidak terbesar juga. Ya, tapi bukan pemilihnya yang beliau mau. Ya, tapi rasa bangga pada Aceh. Ya. Beliau tetap munculkan itu. Saya kira butuh waktu masa yang terpanjang lah bagi Aceh. Ya, setelah Hasan Biro. Betul. Ya, Betul. kemudian lahir tokoh seperti Surya Paloh. Betul. Sangat berjiwa besar. Kemudian Jawa Besar, kemudian diakui oleh Sangat orang. matang dalam berpolitik. Kemudian ya, diakui kakak. juga. Saya kira butuh waktu lah saat itu. Betul. Makanya saatnya sebelum terlambat ya, mari kita dukung. Ya, sesuatu yang baik tuh Aceh dari siapapun, terutama dari orang kita sendiri. Itu. Baik kakak. Ini pertanyaan yang karena kakak pernah menjabat 2 periode Ya. menjadi ketua Partai Nasdem dan itu sekitar 10 tahun ya kakak ya. Ingin saya tanyakan ini persepsi kakak selama memimpin 10 tahun menjadi ketua DPW Partai Nasdem Aceh. Kira-kira bagaimana kakak? Terhadap Nasdem saya kira bahwa saya tetap punya keyakinan bahwa partai ini akan besar. Partai ini punya masa depan. Kita melihat tren dari pemilu kemarin. Di awal ya kita sudah artinya 2 kali ikut pemilu, trennya meningkat. Bukan hanya itu, bukan dari tren yang meningkat, tapi dari konsep, visi misi, komitmen, ketegasan, kemudian konsistensi apa yang diperjuangkan oleh ketua umum ini. Ini partai punya harapan ya, bahwa ke depan saya yakin partai ini akan lebih baik. Makanya ketika ditanya ke saya ada di Nasdem, tentu sebagai orang pertama saya bangga berada di Nasdem. Lebih bangga lagi karena ini adalah partai yang dilahirkan, kemudian ketua umumnya itu orang Aceh. Kita sebagai orang Aceh banggalah terhadap itu. Nah, saya kira kenapa saya masih di Nasdem, insya Allah sampai kapan di Nasdem, karena keyakinan itu para ketua umum. Terus terang sebagai ketua saya juga merasa berterima kasih. Saya termasuk lama memimpin partai ini.
mungkin daerah lain ada pergantian segala macam, dinamika segala macam. Saya termasuk lama diberi kepercayaan dan sampai hari ini tidak di partai pun. Artinya saya masih dipercaya dalam bentuk yang lain. Ketua Dewan Pertimbangan Partai. Ketua Dewan Pertimbangan Partai dan kepercayaan dalam bentuk yang lain. Artinya apa? Ketum ini sangat memberi penghargaan terhadap apa yang kita sudah buat, apa yang kita lakukan. Tetapi saya yakin ini juga karena apa yang kita lakukan sesuai dengan instruksi amanah beliau. Tapi saya lihat kalau memang yang di luar instruksi dan amanah dan coba bermain-main, ini lewat juga. Baik. Jadi saya kira saya yang saya syukuri, berterima kasih selama dalam perjalanan partai ini. Komitmen saya di awal, saya orang Aceh, saya tidak berkhianat. Dan artinya dengan beliau percaya ke saya, ya, artinya beliau masih menganggap saya tidak berkhianat. Saya berbuat sesuai dengan itu, saya kira itu. Dan saya dengar info kakak juga menjadi perwakilan media group di Aceh. Itu, ya, benar itu kakak. Ya, saya kira itulah salah satu penghargaan ya, kepercayaan dari beliau. Maka saya katakan bahwa saya kira tidak ada alasan ketika kita tidak berterima kasih, berbangga gitu. Dan dalam banyak perjalanan sekarang terus terang saya banyak berdiskusi dengan beliau, saya banyak ikut serta gitu kan. Banyak juga kita coba menyerap pikiran-pikiran beliau. Saya katakan ya itu tadi, konsistensi beliau, komitmen beliau itu tidak pernah berubah. Jadi beliau kalau bisa, kalau tidak seperti itu. Ini mungkin dalam sikap politik juga terlihat. Ketika beliau menyatakan ingin mendukung si A, si B, gitu. Tidak ada basa-basi politik yang terlalu panjang. Proses politik, ya, ada lobby, ada pendekatan, itu saya kira ya, biasa itu dalam rangka meyakinkan. Tapi ketika beliau yakin, beliau sampaikan seperti itu. Jadi tidak hari ini begini, besok berubah tidak. Yang saya tahu beliau seperti itu. Berarti saya lihat ini dari penjelasan kakak, kakak tidak ada beban, selesai sama beliau, ibaratnya tidak ada problem. Saya merasakan itu. Senyatanya saya nggak tahu, tapi saya merasakan itu. Saya masih sangat percaya. Baik. Gitu kan. Makanya saya katakan politik itu pengabdian. Saya dipercayakan, saya sudah mencoba berbuat yang terbaik. Pastilah tidak semua dianggap baik. Tetapi saya secara pribadi dalam tanggung jawab itu saya sudah merasa berbuat yang terbaik. Dan artinya komplain dari ketua umum yang macam-macam juga tidak. Bagi saya sudah cukup itu. Dan perjalanan partai ini, terutama di Aceh, juga tidak ada komplain dari masyarakat. Partai ini tidak sesuai dengan restorasi gerakan perubahan yang didengungkan oleh ketua umum misalnya. Di Aceh tidak ada. Artinya berjalan normal, semua sesuai dengan instruksi. Bahwa perubahan kepemimpinan saya kira biasa. Makanya saya titip kepemimpinan ke depan. Siapapun yang jadi pengurus harus lebih baik. Tanggung jawabnya lebih besar. Fasilitasnya lebih lengkap. Dulu tidak ada. Kita ngantor dulu masih ngontrak. Kita cari juga usaha-usaha sendiri untuk membayar kontrak. Di samping ada yang dibantu oleh DPP. Tapi di awal, tapi hari ini semua kantor lengkap, fasilitas lengkap. Mudah-mudahan lebih bagus dari yang dulu kakak ya. Dan pencapaian pun lebih bagus. Artinya apa? Apa yang diberikan oleh partai ini kepada pengurus ini sudah sangat maksimal. Tinggal komitmen, upaya strategi, ya. Kemudian memanage partai ini sehingga partai ini menjadi partai terbaik lah. Apalagi capresnya juga capres yang menjadi idola masyarakat Aceh. Iya. Jadi saya kira tidak ada celah ini kalau benar. Nah, Berarti ini peluang yang besar buat Nasdem Aceh dan keseluruhan Nasdem nasional.
Jangan lalai. Iya, jangan lalai dan Jangan jangan lengah. euforia. Jangan euforia. Siap. Mudah-mudahan lebih baik dan kita bisa mendapat kursi yang maksimal nanti ke depan. Tugas utama nih, Iya. perkuat struktur. Gimana kita mau menangkan capres Betul. kalau kita hancur-hancuran? Perkuat struktur, jaga kekompakan, Siap. soliditas, militansi kawan-kawan ini tetap terpelihara, ya, dalam rangka memenangkan partai. Baru kemudian memenangkan capresnya. Iya. Baik, jangan euforia dengan capres, malah teledor di partai. Mudah-mudahan insya Allah dengan motivasi dan fasilitas yang sudah diberikan oleh ketua umum Luar biasa. kita, insya Allah Luar biasa. hasilnya nanti akan signifikan, kakak. Ya. Ini kakak, ini saya ingin menanyakan sebenarnya dari awal tadi saya menanyakan. Ya. Ini kan kakak sebagai profesi sebagai lawyer dan sekarang sudah maksimal di situ saya lihat dan juga kakak saya dengar juga seorang pengusaha. Nah, pengusaha kuliner saya dengar juga kakak sudah mengeluarkan yang tidak sedikit. Jadi gini, saya katakan bahwa saya profesi pengacara, advokat, dan saya kantor advokat saya nih, saya begitu cinta dengan profesi ini. Iya, iya. Ketika ada pengertian, saya juga cinta ke partai. Jadi saya kira saya cinta kepada kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ketika profesi advokat ini saya dirikan kantor itu sekitar tahun 2000. Artinya ketika di DPR kantor itu sudah ada. Oke. Nah, anggota DPR itu tidak boleh berprofesi sebagai advokat. Artinya tidak boleh berpraktek. Kita nonaktif dari profesi kita. Tetapi yang namanya kartu advokat itu kan dia tahunan 2 tahun sekali diperpanjang gitu. Diperbarui. Saya tidak pernah kartu advokat itu saya mati. Saya tetap perbarui. Kemudian kantor itu tidak pernah saya tutup. Oke. Artinya Dari tahun 2000. dari tahun 2000. Oke. Jadi artinya bahwa saya ingin sampaikan bahwa profesi saya advokat, gitu kan. Nah, hari ini ketika ada sampaikan, saya kira ini juga bentuk aktivitas saya. Advokat ini, kantor ini yang saya yang memang sudah ada, juga sekarang tidak saya yang jalankan. Kawan-kawan juga. Artinya saya suka dengan anak muda terus terang. Rekan. Jadi anak-anak muda yang saya kira yang baru-baru ini, terutama di Nasdem, boleh dicek itu. Saya fasilitasi kawan-kawan muda dari Nasdem yang kebetulan profesi advokat, ya gunakan aja kantor itu. Berarti kakak menggunakan SDM Nasdem sendiri. Nasdem. Luar Terutama biasa. itu boleh dicek. Kemudian kafe juga seperti itu, bukan sesuatu yang luar biasa. Juga kafe, cuma memang saya buat dalam suasana yang berbeda. Oke. Bahwa tampilannya, kemudian paling tidak di lingkungan itu menarik lah. Gitu kan. Sesuatu yang baru. Jadi bukan hanya sekedar lahir ada kafe sama dengan tidak, tapi paling tidak tempat menarik. Ini juga dalam rangka pendidikan juga ini. Fasilitasnya lumayan bersih. Saya tonjolkan itu. Kita berbeda dengan lain, salah satu kebersihannya. Kemudian ini tempat-tempat nongkrong biasa juga, sama dengan yang lain. Tidak juga akan menghasilkan profit yang luar biasa, tidak. Tapi saya hanya ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda. Nah, siapa yang bekerja di situ? Mau chef dan lain-lain, siapa? Juga kader-kader Nasdem. SDM Nasdem. SDM Nasdem. Saya dengar ada fasilitas ruang meeting segala Ada ruang itulah. Wah, luar biasa. Saya hanya ingin menyampaikan juga kepada yang kerja anak-anak Nasdem yang di sana bahwa dia nggak mungkin terusnya di situ lah. Tapi artinya begitu sudah terbiasa udah bekerja di situ, kemudian mereka mencari ruang dan fasilitas yang lain, saya persilakan. Jadi di situ tempat nongkrong, tempat melatih diri, kayak gitu kan. Dan itu yang sudah berjalan di kafe, kemudian di kantor advokat. Itu hanya tempat aktivitas biasa lah. Ya. Pasca saya tidak totalitas mengurus partai lah, karena tidak ada sebagai ketua DPW. Jadi saya kira itu bahwa apa yang sudah saya jalani sekarang ini tetap. Nama kafenya apa itu kakak? Saya penasaran ini.
Olenka. Maka ketika datang ke sana coba lihat, bukan promosi, tapi suasananya memang beda. Luar biasa. Pertama kebersihan, kemudian nuansa tampilan juga beda. Posisinya ada di mana? Posisi alamat? Alamat di Lamgugup. Lamgugup ya. Jadi saya kira ini lintasan mahasiswa juga. Oh, dekat kampus ya Ketua ya. Dekat kampus. Mungkin Ya. anak-anak muda yang ingin kongko santai juga dari kantor perkantoran atau dari komunitas-komunitas yang ingin buat meeting segala macam acara ada tempatnya Dan luar biasa dan berbeda pasti, saya jamin dengan tempat-tempat yang lain ada suasana yang berbeda. berarti kalau dari internet Nasdem buat seperti Garda Muda Nasdem buat Ya, acara itu silakan. 15% diskon ya, Kakak. Kita jawab. Boleh. Baik. Terus terang Luar biasa. anak Nasdem juga di sana. Anak Nasdem Ada juga. anak-anak liga gitu. Oke. Yang chef, yang kemudian barista baru kita latih. Anak Nasdem juga. Baik Kakak. Saya Memang kira itu. luar biasa sosok Kakak Jaini Jalil dalam aktivitasnya selama dekade berapa, hampir 10 tahun menjabat sebagai Ketua DPW Nasdem Aceh. Ya. Terus beliau juga sebagai profesi sebagai lawyer, terus juga seorang pengusaha ternyata mempunyai kafe yang diperuntukkan dan juga merekrut SDM Nasdem sendiri. Baik Kakak, begitu. Ya. Terima kasih Kakak Jenny sudah bersedia berbincang-bincang di podcast GPND Aceh. Rekan muda, nantikan bincang-bincang menarik selanjutnya di channel-channel YouTube GPND Aceh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjuang.